Arsenal gagal tipiskan jarak dengan Liverpool. Arsenal bertandang ke markas Everton pada pekan ke-31 Liga Inggris, dan laga di Stadion Goodison Park tersebut berakhir sama kuat 1-1. Arsenal unggul lebih dahulu lewat gol dari Leandro Trossard, namun Everton kemudian mampu membalas lewat gol penalti dari Ndiaye di menit ke-48. Laga berakhir dengan skor imbang 1-1. Bagi Arsenal, laga ini membuat peluang mereka untuk bisa mengejar Liverpool di klasemen hampir tertutup. Les Parisiens juara Liga Prancis. PSG memastikan gelar juara Liga Prancis musim ini saat kompetisi masih menyisakan 6 pekan. Itu setelah Les Parisiens menang 1-0 atas Angers. PSG baru bisa mendapatkan gol di menit ke-55. Vica Kvaratskhelia mengamankan bola yang terlepas dari pemain Angers, lalu mengirim umpan silang yang disambar oleh Désiré Doué. Mengoleksi 74 poin dalam 28 pertandingan membuat pasukan dari Luis Enrique kini sudah unggul 24 poin dari AS Monaco yang berada di urutan yang kedua. Barcelona ditanimbang oleh Real Betis. Barcelona harus puas dengan hasil imbang 1-1 ketika menjamu Real Betis. Gol Gavi dibalas oleh tim tamu melalui Nathan. Alhasil Barcelona cuma bisa memperlebar jarak dengan Madrid sebesar 1 poin, dan Blaugrana kini memimpin klasemen dengan koleksi 67 poin atau unggul 4 poin dari Real Madrid. Sementara Real Betis kini berada di urutan kelima dengan koleksi 48 poin. AC Milan ditanimbang oleh Fiorentina. AC Milan dan Fiorentina harus berbagi poin. AC Milan dan Fiorentina harus puas berbagi poin usai bermain imbang 2-2. Fiorentina sempat unggul 2 gol lebih dahulu di babak yang pertama. Gol dari Tammy Abraham di babak pertama membawa AC Milan kemudian menipiskan ketertinggalan, dan pada paruh kedua giliran Luka Jovic yang mencatatkan namanya di papan skor yang bisa menyamakan kedudukan. Dengan hasil ini AC Milan masih tertahan di peringkat ke-9 klasemen dengan koleksi 48 poin, sementara Fiorentina ada satu tingkat di atasnya dengan koleksi 52 poin. Setelah 17 tahun, Valencia menang lagi di Bernabeu. Kemenangan Valencia di kandang Real Madrid berarti besar. Tim berjuluk kelelawar hitam itu berhasil menyudahi catatan buruk selama lebih dari 1 dekade. Valencia dukung penalti di menit ke-13, tetapi eksekusi Vinicius Junior bisa diredam oleh Giorgio Mamardashvili, dan Valencia malah mencuri gol di menit ke-15 lewat aksi dari Mokhtar Diakhaby. Madrid kemudian bangkit di babak kedua dan berhasil menyamakan skor lewat Vinicius Junior di menit ke-55. Laga sepertinya bakal berakhir imbang sebelum Hugo Duro menjebol gawang milik Real Madrid di menit ke-95 dan memastikan kemenangan bagi Valencia 2-1. Mamardashvili tagih duit taruhan ke Vini Junior. Giorgio Mamardashvili mengakui menang taruhan atas Vinicius Junior. Kiper Valencia itu menagih 50 euro yang seharusnya dibayar penyerang Real Madrid tersebut. Ia sempat bertaruh dengan Vinicius Junior yang mengajak penyerang asal Brasil tersebut bertaruh 50 euro atau sekitar 907.000 rupiah, dan ia setuju. Namun kemudian Mamardashvili menang, tetapi mengaku belum dibayar oleh Vinicius Junior. Mamardashvili jadi man of the match di laga tersebut atas penyelamatan pada laga itu. De Bruyne pergi gara-gara Guardiola. Pep Guardiola mengonfirmasi bahwa Manchester City tidak menawarkan kontrak baru kepada Kevin De Bruyne. Keputusan ini merupakan hasil pembicaraan antara Guardiola dan juga direktur olahraga yakni Sigi Begiristain. Guardiola memberikan pujian tinggi kepada Kevin De Bruyne yang telah menjadi bagian penting dari era kejayaan dari Man City. Namun ia juga mengisyaratkan bahwa cedera yang dialami oleh Kevin De Bruyne dalam 18 bulan terakhir menjadi salah satu pertimbangan besar di balik keputusan tersebut. Thomas Muller resmi akan tinggalkan Bayern Munchen. Perjalanan Thomas Muller di Munchen akan segera berakhir. Setelah lebih dari 2 dekade membela Munchen, Muller akhirnya hengkang pada akhir musim nanti. Thomas Muller total memenangi 33 trofi bersama Bayern Munchen, di mana 12 diantaranya merupakan gelar juara Bundesliga. Kontrak Thomas Muller bersama Munchen sendiri akan habis di akhir musim. Meski demikian, ia tidak mengungkapkan kemana ia akan melanjutkan karirnya nanti. Dua asis pertemaran bahwa Bangkok United menang.
Bek kiri timnas Indonesia yakni Pratama Arhan kembali menunjukkan kualitasnya di Liga Thailand. Dalam match ke-28 yang berlangsung di Stadion Thammasat, Arhan menjadi salah satu aktor kunci di balik kemenangan Bangkok United dengan memberikan 2 assist. Penampilan impresif dari Arhan pun menuai pujian dari berbagai pihak, terutama mengingat perannya yang vital dalam 2 gol kemenangan dari tim. Roberto De Zerbi berada di ambang pemecatan. Pelatih Olympique Marseille yakni Roberto De Zerbi kabarnya sedang berada di ambang pemecatan. Menurut laporan dari media Prancis, De Zerbi telah kehilangan kontrol ruang ganti dari Les Olympiens. Olympique Marseille sendiri saat ini tengah berada dalam krisis karena menelan 4 kekalahan dari 5 pertandingan terakhir. Rentetan hasil negatif dari 5 pertandingan tersebut membuat Marseille dipastikan gagal menjadi juara Liga Prancis. Adrien Rabiot dan kawan-kawan saat ini duduk di urutan ketiga klasemen Liga Prancis. Inkonsistensi Kolo Muani Garang di awal melempem kemudian. Randal Kolo Muani sempat menjalani awal gemilang saat baru bergabung dengan Juventus, namun ia kini seperti menghilang. Inkonsistensi menjadi problem utama. Penyerang 26 tahun itu langsung memberikan kesan positif dengan mencetakkan 5 gol dalam 3 laga awal, namun yang terjadi setelahnya adalah penurunan dengan hanya menyumbang 2 assist dalam 8 laga. Total kini Kolo Muani melalui 10 laga beruntun tanpa menjebol gawang lawan. Man City bakal bangun patung untuk Kevin De Bruyne. Klub Liga Inggris Manchester City memutuskan untuk membuat tribut besar kepada Kevin De Bruyne. Mereka berencana untuk bisa membuat sebuah patung untuk sang gelandang di Etihad Stadium. De Bruyne akan menjadi pemain Man City ke-7 yang memiliki patung di Etihad Stadium, di mana 3 diantaranya dahulu ada Sergio Aguero, David Silva, dan juga Vincent Kompany yang sudah terlebih dahulu dibuatkan patung. Chelsea terancam dilarang tampil di Eropa usai diduga langgar aturan dari Financial Fair Play. Chelsea menghadapi ancaman serius dari UEFA berupa larangan tampil di kompetisi Eropa, menyusul dugaan pelanggaran aturan dari Financial Fair Play yang diberlakukan oleh otoritas sepak bola Eropa tersebut. Masalah itu mencuat setelah The Blues menjual tim wanita mereka dengan nilai fantastis mencapai 200 juta pound sterling, yang menjadikannya sebuah rekor di dunia. Menurut laporan dari The Times, manajemen Chelsea saat ini tengah berdialog dengan UEFA untuk mencari solusi damai. Alejandro Garnacho jual rumahnya di Manchester. Ada kabar menarik datang dari Alejandro Garnacho. Winger United tersebut dilaporkan sedang menjual kediamannya di kota Manchester. Namun The Daily Mail melaporkan alasan Garnacho menjual rumahnya bukan karena ia pindah klub. Rumah yang ia tempati saat ini ia beli ketika kedua orang tuanya dan juga sang adik tinggal di Manchester. Namun mereka sekarang sudah kembali ke Spanyol dan tinggal di sana. Dan alhasil Garnacho dan pasangannya merasa rumah itu terlalu besar untuk mereka berdua tempati, sehingga mereka ingin menjual rumah tersebut. Ruben Amorim mendikasikan MU tidak banyak belanja. Manajer MU yakni Ruben Amorim memberikan kisi-kisi terkait transfer timnya di musim panas, yang menyebut bahwa Setan Merah kemungkinan tidak mendatangkan terlalu banyak pemain di musim panas nanti. Dalam konferensi pers baru-baru ini, Amorim menyebut bahwa MU mungkin hanya akan mendatangkan 1 hingga 2 pemain di musim panas. Setan Merah ingin mendatangkan striker dan gelandang baru. Jika mereka punya tambahan dana, baru MU akan mendatangkan seorang bek tengah yang baru. Jika dipulangkan Chelsea, MU bakal jadikan Jadon Sancho alat barter. Klub Liga Inggris MU dilaporkan sudah mempersiapkan skenario jika Chelsea memulangkan Jadon Sancho di musim panas nanti. Setan Merah dilaporkan akan menjadikan sang winger alat tukar untuk mendatangkan Matheus Cunha dari Wolverhampton. Dilansir dari Football Transfer, MU sudah memutuskan untuk tidak menerima Sancho kembali. Performa Sancho di Chelsea dinilai tidak membaik sejauh ini. Dapat kepercayaan Mason Mount tidak akan dijual. Ada informasi seputar rumor Mason Mount yang akan dijual MU di musim panas nanti. Kabar terbaru menyebutkan bahwa sang playmaker akan tetap dipertahankan oleh Setan Merah. The Athletic menyebut Ruben Amorim menaruh harapan besar kepada Mason Mount karena sang playmaker terbiasa bermain dalam skema 3-back ketika bermain di Chelsea. Amorim menilai Mason Mount bisa menjadi sosok pembeda dalam taktiknya jika ia mempertahankan sang playmakernya tersebut.
Ditinggal Anthony, MU bakal datangkan bintang Lyon. Klub Liga Inggris Manchester United sudah siap berpisah dengan Anthony di musim panas nanti, dan Setan Merah akan membidik sosok Ryan Cherki sebagai penggantinya. Fabrizio Romano menyebut, MU tertarik mendatangkan Cherki karena rekam jejaknya yang apik dan harganya yang cukup terjangkau. Kontraknya di Lyon tersisa 1 tahun lagi dan sejauh ini Cherki masih enggan untuk bisa memperbarui kontraknya. Alhasil Lyon mau menjualnya di musim panas nanti. Tebusan sekitar 25 juta euro dikabarkan sudah cukup untuk bisa membawanya pergi menuju Old Trafford. Jesus diperebutkan 3 tim papan atas Serie A. Kapten timnas Indonesia yaitu Jesus dikabarkan tengah diperebutkan oleh 3 tim papan atas Serie A, yaitu Inter Milan, Atalanta, dan juga Bolonya. Tak bisa dipungkiri Jesus merupakan salah satu pemain abroad yang tampil mengesankan, baik itu saat membela timnas maupun timnya di Venezia. Dan kini jurnalis asal Italia yakni Nico Schera melaporkan jika Jesus memang tengah dilirik oleh pemuncak klasemen yakni Inter Milan. Dan informasi tersebut diperkuat dengan ucapan dari sang agen yakni Belal Acente yang mengaku bahwa Inter Milan sudah melakukan pendekatan untuk bisa mendatangkan Jesus.